Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Anissa, NIM 2230106006 dari kelas T Bio 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alga Pyrophyta. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Pyrophyta. Yang kedua, ciri-ciri Pyrophyta. Yang ketiga, bentuk dan struktur tubuh Pyrophyta. Yang keempat yaitu klasifikasi Pyrophyta. Yang kelima, reproduksi Pyrophyta. Yang keenam, contoh dan peranan Pyrophyta. Pada pembahasan pertama yaitu pengertian Pyrophyta. Pyrophyta berasal dari bahasa Yunani yang yaitu pyros, artinya itu api, atau ganggang api adalah fitoplankton uniseluler yang menyebabkan air laut tampak bercahaya di malam hari karena sel-selnya yang mengandung fosfor. Pyrophyta atau Dinophyta disebut juga Dinoflagellata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata dinos yang artinya berputar, flagel yang artinya yaitu cambuk karena memiliki flagella. Tubuh Pyrophyta terdiri atas satu sel, memiliki dinding sel berupa lempengan selulosa yang berbentuk poligonal dengan alur membujur dan melintang, memiliki klorofil A, klorofil C, fikobilin, dinoksiatin, dan siantofil, serta dua flagella yang terletak di bagian samping atau ujung sel sehingga dapat bergerak aktif. Pyrophyta ini banyak ditemukan di perairan air laut dan ada juga yang sebagian yaitu di air tawar. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri Pyrophyta. Pyrophyta memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu memiliki variasi nutrisi yang besar dari autotrofik ke bentuk heterotropik, yang mana terdapat vertebrata parasit dan ikan atau alga phagocytiza yang lain. Yang kedua yaitu memiliki peranan sebagai plankton baik di air tawar maupun di air laut. Yang keempat, bentuk selnya yaitu uniseluler atau sel tunggal. Yang kelima, mempunyai bintik mata stigma berupa kumpulan butir lipid yang mengandung pigmen karotenoid. Yang keenam yaitu tubuhnya primitif, pada umumnya berbentuk ovoid tapi simetris. Yang keenam, mempunyai dua flagella, satu terletak di lengkungan longitudinal dekat tubuh bagian tengah yang disebut sulcus dan memanjang ke bagian posterior, sedangkan flagella yang lain ke arah transversal dan ditempatkan dalam suatu lekukan cingulum yang melingkari tubuh atau bentuk spiral pada beberapa belokan. Ciri-ciri yang ketujuh, sel terbagi secara transversal oleh cingulum menjadi epiteka dan hipoteka. Yang kedelapan, dinding sel pada umumnya mengandung selulosa. Yang kesembilan yaitu semua tipe mempunyai membran plasma yang berkesinambungan dengan membran flagel pada bagian luar. Ciri-ciri yang terakhir yaitu cadangan makanan berupa amilum yang terdapat di dalam sitoplasma. Materi selanjutnya yaitu bentuk dan struktur tubuh Pyrophyta. Bentuk Pyrophyta adalah fitoplankton uniseluler yang bersel satu dengan dua flagel yang berlainan dan berbentuk pita keluar dari sisi perut dalam satu saluran. Bisa kita lihat pada gambar di samping, bentuknya yaitu seperti pita. Struktur tubuh Pyrophyta. 1. Dinoflagellata pada dasarnya adalah organisme motil uniseluler dan berflagel 2 atau biasa disebut dengan bioflagella. Berwarna coklat keemasan
serta termasuk protista fotosintesis. Meskipun warna dominannya adalah coklat keemasan, tetapi ada juga yang berwarna kuning, hijau, coklat, bahkan biru. Beberapa di antaranya tidak memiliki motil, tidak memiliki flagel, amoeboid, dan berserabut. Struktur yang kedua, sel umumnya ditutupi oleh mantel atau lempeng kaku, terbuat dari selulosa yang tersusun artistik seperti pahatan. Susunan lempeng ini disebut dengan armor plate atau lempeng baju baja. Yang ketiga, Dinoflagellata memiliki dua celah atau alur, yaitu alur longitudinal atau membujur yang disebut dengan sulcus, dan alur melingkar atau melintang yang dikenal sebagai cingulum atau annulus. Yang keempat yaitu vakuola non-kontraktil yang disebut pusul terletak di dekat dasar flagella. Pusul ini berguna untuk mengapung di permukaan air dan osmoregulasi. Selanjutnya yaitu dua flagella pada Dinoflagellata berbeda, yaitu flagel transversal dan flagel longitudinal. Flagel longitudinal lebih kecil dan halus serta mengarah ke posterior dan terletak pada sulcus, sedangkan flagella transversal berbentuk seperti pita dan terletak pada cingulum. Dua jenis flagel ini bergerak dalam arah yang berbeda, sehingga mengakibatkan terjadinya pusaran air saat dinoflagella bergerak. Selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus berukuran besar dan dinamakan mesokarion oleh Dogge pada tahun 1966. Bagian kromosom tidak memiliki histon atau RNA. Kemudian plastida atau kromator memiliki klorofil A dan klorofil C. Selanjutnya, vesikula terletak di bagian bawah membran sel. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi Pyrophyta. Klasifikasi Pyrophyta terdiri dari dua kelas, yaitu yang pertama Desmophysae. Ciri-cirinya memiliki flagel yang keluar dari ujung anterior atau apikal atau subapikal. Yang kedua yaitu motil. Yang ketiga memiliki satu ordo yaitu Procentrales. Memiliki dinding sel yang tebal tersusun atas dua belahan. Berbentuk sferis oval atau tetes air mata. Terdapat di air payau, tawar, dan laut. Contoh spesiesnya yaitu Procentrum micans, seperti gambar yang tertera pada layar. Yang kedua yaitu Dinophysae. Ciri-cirinya yaitu flagelnya keluar dari posisi sentral. Suatu flagel terletak pada bagian sulcus, yang lainnya pada cingulum. Memiliki anggota lebih banyak. Salah satu flagella terdapat pada bagian transversal, yang lainnya pada bagian longitudinal. Memiliki 6 ordo: Dinophysiales, Gymnodiniales, Noctilucales, Peridiniales, Goniaulucales, Pyrocistales, dan contoh ordo Dinophysiales yaitu seperti pada gambar yang tertera yaitu Dinopsis sp.
Kita masuk ke dalam reproduksi Pyrophyta. Pyrophyta atau Dinoflagellata memiliki dua cara perkembangbiakan, yaitu secara vegetatif dan seksual. Yang pertama yaitu vegetatif, melalui pembelahan sel yang bergerak. Jika sel memiliki panser, maka selubung akan pecah. Dapat juga dengan cara protoplas, membelah, membujur, lalu keluar dua sel telanjang yang dapat mengembara, yang kemudian masing-masing membuat panser lagi. Setelah mengalami waktu istirahat, zigot yang mempunyai dinding mengadakan pembelahan reduksi, mengeluarkan sel kembar yang telanjang. Yang kedua yaitu seksual. Dalam sel terbentuk 4 isogamet yang masing-masing dapat mengadakan perkawinan dengan isogamet dari individu lain sporik, yaitu dengan zoospora, contohnya yaitu Gloenidium, dan Aplanospora, contohnya yaitu Glenodidium. Materi terakhir yaitu contoh dan peranan Pyrophyta. Peranan alga api atau Pyrophyta sebagai fitoplankton dan penghasil oksigen dan biomasa dalam ekosistem laut, menyebabkan air laut tampak bercahaya karena alga Pyrophyta atau alga api mengandung fosfor. Pertumbuhan yang cepat dari fitoplankton Dinoflagellata mungkin akan menghasilkan warna coklat atau merah pada perubahan warna air yang disebut dengan retides. Retides biasanya terjadi pada air pesisir pantai dan muara. Beberapa Dinoflagella menghasilkan retides adalah luminescent species. Lain mungkin mengandung racun yang dapat dilepaskan ke dalam air atau terakumulasi dalam rantai makanan. Dalam beberapa kasus, racun dapat menyebabkan kematian ikan atau menyebabkan keracunan manusia yang makan makanan yang terkontaminasi oleh moluska atau ikan. Ketika terjadinya gelombang merah, ribuan ikan akan mati dan lemas akibat insang mereka tersumbat atau kekurangan oksigen oleh miliaran Dinoflagellata yang mati dan membusuk. Akan tetapi, tiram dan remis berpesta dengan menyaring jutaan makanan mereka di air. Dalam proses ini, tubuh mereka akan mengumpulkan racun saraf yang diproduksi oleh Dinoflagellata dalam jumlah yang cukup besar. Sekian materi tentang alga Pyrophyta atau alga api. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.